Annyeonghaseyo. Berjumpa kembali bersama kami di Ini K-pop dalam konten K-pop Cast. Podcast dari Ini K-pop yang isinya memberitakan informasi-informasi dari dunia K-pop. Betul. Terus juga dari dunia Drakor, terus juga film Korea. Drama, Iya. betul sekali. Terus juga ada budayanya enggak? Iya. Ada enggak? Konflik. Budaya Korea kan konflik ya. Sama skandal. Semuanya tentang Korea-Koreaan. Iya, guys, hari ini tadinya aku nggak akan masuk ke kantor. Kenapa tuh? Aku nggak bisa bahagia selama Kim Son Ho menderita. Ini kita masih suasana berduka ya. Oh, Anda jadi mendukung pemaksaan aborsi? Gak kesana dong arahnya. Aduh. Oke, masih ramah tentang itu ya. Betul. Seperti teman-teman ketahui, apalagi di Ini K-pop sempat ada videonya kronologi dari pertama munculnya postingan dari netizen A sampai ada pernyataan dari Kim Son Ho-nya sendiri gitu ya. Tapi kan kalau itu saya ngasihnya faktual gitu. Betul. Sudah terjadi dan memang itu kebenarannya. Tapi kan gosip-gosipnya belum. Keramaian perpecahan yang terjadi. Iya belum. Karena kasus ini kan belum. Kalau dari Alika ngelihatnya kasus kemarin gimana? Yang Kim Son Ho. Oh, ini pendapat pribadi dulu ya. Boleh. Pertama sih sudah pasti kaget. Iya. Gimana kagetnya? Kau jadi ahai sih. Untungnya saya udah menamatkan hometown Caca-Caca. Tidak seperti orang ini. Iya, iya. Jadi waktu itu kaget sih karena pertama dibilang waktu apalagi inisial tidak percaya kan walaupun waktu itu udah ada fotonya di blur gitu. Iya. Tapi setelah tahu kebenarannya terus baca kasusnya dan permintaan maaf si aktor Kaesanya ya agak kecewa sih ujungnya selain kaget ya. Untungnya saya tidak ada di posisi ngefans banget gitu. Oh Jadi iya, iya, masih iya. yang karena udah banyak juga artis Korea yang kena skandal kayak gini gitu. Saya pertama dengar aktor Kak siapa coba? Siapa tuh? Komeng. Spontan. Saya kalau Kak Kiwil. Gak dapat. Ayo gak dapat. Ayo aktor Kak. Saya bilang kan, aduh ini mah jangan-jangan komedian nih, bukan aktor. Tahunya beneran Kim Son Ho. Kalau saya itu kaget sama abisnya kecewa sih. Iya, kalau Adit gimana Dit pas dengar berita itu Dit? Bener sama kaget juga tapi enggak ahai gitu. Ayam. Yang bikin bete tuh karena saya belum beresin hometown Caca-Caca terakhir gitu. Dan pas ya udahlah nunggu kabar dulu, semoga kabar ini tidak benar gitu ya. Cuma kayak hoax doang. Ternyata benar dan jadi agak males sih ngelanjutinnya. Ilfil. Ya ada sedikit ya, ada sedikit itu. Apa yang bikin ilfilnya apa? Sebenarnya bukan karena pemaksaan aborsi itu kan memang pidana juga gitu ya. Iya. Cuma yang diungkapkan lainnya itu loh yang kayak misalkan sebenarnya dia di set tuh nggak sebaik itu, dia suka ngomongin saudaranya, nggak menerima hadiah dari fans, jadinya kayak kurang respect gitu. Kalau kaget itu kan biasanya berarti dari awal punya ekspektasi terhadap si Anu. Berarti ada ekspektasi yang dipatahkan. Alika gitu juga. Karena ya saya menganggap si aktor Kim Son Ho ini malaikat sih. Malah dari mengikuti dari startup gitu ya. Apalagi saya dari Waikiki 2 baru tahunya. Dan ngelihat komentar kru, staff, apalagi ya aktor mainnya tuh bagus semua dia gitu. Aktor yang naik daun lah. Makanya ketika ada detail-detail kayak dianya ternyata di belakang layar beda, ya patah bener ekspektasi. Adit gitu juga? Benar. Jadi kayak berpikir bahwa jangan-jangan kita ini ngefansnya sama yang dia peranin gitu. Personanya aja. Iya, terus kemarin kan ramai juga kayak di mana nih posisi orang-orang ketika aslinya Kim Son Ho ketahuan, apakah dia jadi melawan gitu ya, kayak misalkan melawan teh gini, oh ini Kim Son Ho harusnya di blacklist nih, gak boleh lagi muncul lagi di televisi Korea, atau ada juga yang tetap mendukung Kim Son Ho apapun yang terjadi gitu. Kalian ada di mana? Kalau saya lebih karena emang ini kan belum terbuka semua ya, apalagi Kaesanya cuma permintaan maaf doang gitu, belum pasti mengakui semua hal yang ditujukan oleh netizen A. Apalagi netizen A update-nya kan udah ngerilis permintaan rilisan baru
ngehapus yang lama dan mengakibatkan kesalahpahaman. Takutnya waktu postingan pertama juga emang dia teh nulis dalam keadaan emosinya tidak stabil gitu. Yeah. Jadi ada beberapa yang dilebih-lebihkan. Jadi sekarang saya lagi ada di posisi netral sih. Kalau misalnya si Kim Son Ho-nya mau apalagi udah minta maaf mau berusaha berbuat lebih baik lagi ya entah kenapa kita gak nerima gitu loh. Oh iya. Kalau Adit di posisi mana? Karena saya bukan ada di posisi korban dan keluarganya ya. Iya. Mungkin kalau kayak di posisi korban dan keluarganya pengennya kayak jangan ada dia lagi lah gitu pengennya gitu ya. Cuma kalau misalkan di posisi saya sih ya mereka kan bisa ngobrol gitu ya. Gimana pada akhirnya apakah kalau misalkan dijatuhkan pidana misalkan dianya di penjara gitu. Cuma kalau misalkan kayak dia di blacklist misalkan seumur hidup di entertainment Korea kayaknya emang terlalu berlebihan sih. Mungkin ya bisa diobrolin baik-baik mungkin ya sama korbannya gitu. Iya. Sebenarnya ya kalau misalkan Kim Son Ho udah tahu nih dia punya masa lalu yang membahayakan karirnya. Harusnya dia kayak gimana ya, Dit? Biar aman gitu. Kayak tetap berkarir gitu. Agak susah sih ya, soalnya ini kan kasusnya sebelum syuting startup kan. 2020 kan. Iya. Sebelum dia bener-bener naik banget gitu. Mungkin dia juga nggak kepikiran bakal seterkenal ini mungkin ya. Jadi ya susah sih. Susah. Alika kebayang nggak? Harusnya si Kim Son Ho ini gimana nih? Saya baca postingan yang bahkan sedih banget. Coba waktu di startup dia mengakui punya pacar dan hamil, terus dia mengakui bentar lagi aku punya anak. Saya yakin Homcha juga makin naik sih. Oh, sama kasus kayak Bobby atau Chen gitu iya, maksudnya. Gitu, maksudnya dia mengakui emang dia punya pacar di belakang layar dan sekarang udah mau jadi ayah. Menurut saya itu lebih diterima gitu. Cuma ya benar, kita kan nggak tahu posisi dia waktu syuting itu dan pacaran itu gimana. Jadi ya sekarang mau jadi makan karma aja jatuhnya. Benar. Jadi sebenarnya harus diakui aja gitu ya dari awal gitu, jangan ada itu aborsi dan segala macam gitu ya. Oh iya. Mendingan jujur sih daripada sekarang kan ketahuan aktor Korea tuh punya masa lalu kelam, begitu kebuka karirnya habis gitu. Apalagi kan emang bayangannya tuh industri Korea tuh punishment buat orang yang punya skandal tuh udah mati gitu, gak kayak di Wakanda gitu punya skandal justru malah naikin nama dia. Oh, Wakanda kayak mantap ya. Di Wakanda kan bukan di Wakanda kan di Indonesia. Waduh, kejelasnya. Di Wakanda mah baik-baik. Bahkan Wakanda gak enak juga ya. Gak enak gitu. Kebayangnya sama kalian masa depannya Kim Son Ho kayak apa? Mau dia masalahnya dia kan aktor gitu dan pekerjaan dia emang di sini gitu di layar ini. Terus ada kasus ini kira-kira masa depannya kayak gimana, Dit? Mungkin yang paling aman kalau misalnya dia udah nggak dipakai lagi sama entertain di Korea kan. Kalau entertain di Korea kayak apa ya PD-PD-nya tuh kayak bersatu gitu ya. Jadi kayak misalkan satu PD nggak mau, PD lain juga pasti nggak akan mau gitu karena ngambil. Ya mungkin dia bisa solo karir misalkan jadi gamer gitu atau YouTuber misalkan. Mungkin itu jauh lebih. Terus dia jadi YouTuber nge-spill kelakuan aktor atau aktris yang lain. Ya itu menarik itu. Atau bikin podcast gitu. Betul. Kalau kata Alika dia gimana masa depannya? Kalau saya emang entertainment sama netizen Korea itu kejam, tapi bukan berarti gak pemaaf juga. Karena kejadian sama program dia kan Today's One Night gitu ya. Member generasi satunya terkena skandal juga walaupun beda sih skandalnya. Mereka judi sama penggelapan pajak. Tapi 2-3 tahun kemudian udah bisa comeback lagi di industri. Itu pun dengan yang low profile gitu. Maksudnya periode masa dia sekarang tuh taubat tuh penting sih. Dia gak melakukan kejahatan lain atau perbuatan aneh lain. Stay humble atau yang kegiatan sosial segala macam, saya yakin comebacknya cepet sih kayak saya ini. Apalagi kan sekarang masih simpang siur juga kasusnya. Jadi menurut saya sih masih ada harapan gitu dia buat comeback. Ya emang sekarang sih harus rehat dulu sih daripada tiba-tiba muncul dielulukan pakai kalung bunga diarak gitu ya. Itu malah bikin orang lain makin sebel gitu sama dia. Mungkin sekarang mungkin stay low profile dulu. 2 tahun lagi saya yakin comeback meledak lagi sih. Oke. Sekarang saya ingin mengutarakan perasaan saya. Fans nih, saya itu sangat jatuh cinta dengan KSH ya. Tanda kutip ya. Ya nggak apa-apa Kak, jatuh cinta beneran juga lah. Kan nggak akan ketemu juga tuh Kak. Iya dengan peran-peran dia. Pertama kali ketika melihat perannya di startup itu sebagai Han Ji Pyong. Saya tuh suka dengan karakter-karakter orang baik gitu. Dan di sana walaupun dia kejam gitu kan,
Sebenarnya kan dia baik gitu sama Sodalmi. Dia juga orang yang realistis gitu kan. Kalau lo jelek kerjanya ya lo jelek, kalau bagus ya kita bilang selamat atau bilang terima kasih. Dari situ saya seneng banget sama karakternya si Han Ji Pyong, dia juga bagus aktingnya. Bahkan wallpaper saya waktu itu langsung Han Ji Pyong. Waktu iya betul abis drakor itu udahan sedih gitu. Dan dari situ oke lah si ini nih aktor favorit saya nih, saya akan tunggu terus dan tonton terus karya-karya dia. Project-projectnya. Sampai muncullah Hometown Cha-Cha-Cha gitu kan. Apalagi dia main sama si Min Ah gitu ya. Wah, ini mah udah pasti bakal ngangkat dia banget gitu ya. Dan perannya dia sebagai Hong Du-sik juga sosok yang Lovable ya. Iya, mudah dicintai. Mudah dicintai, lovable gitu, benar. Dan ditunjukkan di situ gitu ya, dia cinta pada masyarakat Gongjin, membantu gitu kan, sering tersenyum gitu kan. Terus dia juga mengorbankan dirinya demi kebaikan orang lain. Punya gitu masa kan. lalu kelam. Iya, itu tuh pasti banyak kan yang kayak gitu, orang yang bersembunyi dari di balik senyuman-senyumannya gitu kan, di balik kebahagiaannya, dan itu anjir ini aktor terbaik nih gitu kan. Di kehidupan nyatanya juga kan dia kayak baik banget, kalau ketemu fans dia nyapa gitu kan, ada yang minta tanda tangan dikasih gitu kan. Terus kayak ini tuh gue kalau jadi aktor tuh gini. Kenapa gue tuh suatu hari kalau jadi artis tuh bukan Reza Rahadian tapi Kim Son Ho gitu. Reza Rahadian kenapa? Di podcast yang lain lah kalau ngomongin Reza Rahadian. Udah seterikat itu gitu sama si Kim Son Ho gitu ya kan. Semua medsosnya di follow sama saya gitu. Kalau ada konten dia di YouTube juga saya tonton gitu. Itu dari One Night nonton juga walaupun gak pernah habis gitu ya. Pokoknya oke lah Kim Son Ho nih role model gitu untuk aktor gitu ya. Sampai muncullah si rumor ini gitu kan. Kak enggak komeng, masih Kak Kiwil, masih gitu kan. Denial. Iya denial, nggak mungkin gitu ya. Sampai akhirnya ada Domino's yang sudah menurunkan iklan, ada Canon yang sudah mengarchive foto si Kim Son Ho. Never bahkan terang-terangan menunjukkan foto Kim Son Ho yang walaupun di blur tapi kita udah tahu itu Kim Son Ho. Saya langsung kayak ini harus siap-siap dengan yang terburuk gitu kan. Dan pada akhirnya 20 Oktober Kim Son Ho-nya secara official gitu ngomong sendiri bahwa ya minta maaf dulu saya pernah hubungan sama cewek itu dan melakukan kesalahan gitu ya. Saya sembrono gitu, saya ceroboh sehingga jadi kayak gini. Habis itu kayak fuck man. Cir, ini tuh dikhianati orang gitu. Kenapa lo nunjukin kebaikan lo itu semua sementara lo nutupin kejahatan gitu kan. Ya mungkin bukan kejahatan tapi mungkin orang menyakiti orang gitu ya. Terus itu kayak anjir aing gak mau nge-tweet lagi lah udah. Udah cukup lah ini dengan semua berita ini masalah gitu ya. Awal-awal mah saya bener kayak apapun yang terjadi udah dukung aja gitu Kim Son Ho, udahlah ini udah role model banget. Saya yakin kalau dia misalkan comeback lagi dia akan tetap jadi orang yang sempurna. Tapi ada satu tweet yang bener-bener nyadarin gitu. Si orang yang nge-tweet ini bilang, bayangin si cewek yang dipaksa aborsi ini melihat Kim Son Ho di mana-mana, kan bisa trauma, cenah. Terus saya di situ kayak, bener juga si orang baik ini udah nyakitin orang dan bikin trauma gitu. Iya, walaupun cuma satu. Dan apalagi kan katanya kandungannya lemah kan. Kalau diaborsi dia nggak punya anak lagi kan. Gitu terus dari situ sadar lagi terus kayak ya humanity above everything lah gitu kan. Siapapun yang udah bikin kesalahan ya harus diperbaiki, harus bertanggung jawab, minta maaf lah minimal, termasuk si Kim Son Ho ini gitu. Tapi ada kalau kalian baca ya fans-fansnya Kim Son Ho itu yang ekstrim. Malah jadi nyerang si ceweknya loh. Bener. Dicari aja ceweknya. Bahkan apa yang sekarang kebuka kan identitasnya. Siapa si ceweknya itu kan ya. Jadi kalau yang beredar mah si ceweknya ini Choi Yong Ah. Presenter apa tuh namanya berita yang bawain ini di ramalan cuaca. Emang gak terlalu terkenal. Gitu. Terus kejelekan ceweknya mulai diungkap. Katanya pernah nikah. Terus cerai. Pernah hamil, tapi pas hamil teh sering live sambil ngerokok sambil minum. Masalah minum, ya jadi, segala macam lah. Yang jelek-jeleknya dikeluarin juga. Tujuannya adalah, nih cewek tuh toxic loh. Gitu. Problematik ya. Mungkin dia pas nge-spill itu juga lagi dalam keadaan yang gak sadar gitu.
pokoknya kayak dicari kesalahannya gitu ya. Tapi kan di satu sisi Kim Son Ho juga udah mengakui bahwa dia pernah berhubungan dan menyakiti cewek ini. Dan dia juga walaupun tidak secara detail, enggak kok gue enggak pernah nyuruh aborsi. Tapi kalau dilihat dari permintaan maaf dan lain-lainnya kan kita nilainya dia mengakui adanya aborsi itu gitu. Benar. Jadi ya tetap menyakiti. Betul. Dan yang paling seru ya, jadi ada satu akun Instagram di Korea katanya kenal sama Kim Son Ho dan kenal sama si Choi Young Ah ini. Dan dia pada 25 Oktober nanti bakal nge-spill kebenaran gitu. Senin berarti. Terus kayak anjir ini mau nge-spill apa lagi gitu. Ngeri lah gitu. Jadi kayak orang nih banyak banget nyimpen rahasia. Bener. Dan ketika diungkap bakal menggegerkan banget. Followernya gitu. udah banyak itu. Iya, saya harap sih nanti hari Senin dia gak ganti akun jadi pelangsing penerbangan. Cuma buat naikin follower gitu. Nah masalahnya sekarang dia udah diserang. Oh iya juga benar ya. Makanya gak tahu nih rencana dia tuh akan jadi atau enggak di tanggal 25 nanti. Masalahnya kenapa harus nunggu tanggal 25 juga? Apa dia lagi kerja? Iya juga. Tapi dapat Senin sih. Kayak gitu. Dan yang terbaru adalah ternyata si Choi Young Ah, si netizen A-nya sudah menerima permintaan maaf Kim Son Ho secara langsung gitu. Dan dia juga sebenarnya kaget, kirain pas nge-spill ini tuh gak akan seramai ini katanya. Kalau menurut aku berarti bener dia nggak sadar waktu itu keadaan mentalnya sama kayak si Hyejin yang lagi mabok itu loh. Bertindak di luar nalar. Iya, jadinya ya kayak gitu dia ini udah menerima permintaan maaf dan mengakui adanya kesalahpahaman di antara mereka berdua. Kira-kira apakah akan ada rujuk gitu di antara mereka? Enggak sih kayaknya ya. Kayak hidup berjalan masing-masing aja sih kayaknya. Betul. Tapi kayaknya lucu aja gitu kalau misalkan mereka balik lagi Kim Son Ho pengumuman orang yang aku sakitin udah bersamaku lagi gitu. Aku harap kalian bisa menerima ini dan memperbolehkanku untuk kembali ke layar drama atau film. Kalau permintaan maafnya tulus dan dia mau memperbaiki kesalahan sih itu juga baik buat karir dia bener. Cuma tulus dari posisi ceweknya kan kalau udah buat trauma beneran udah buat trauma ya lebih gak kayak di Indonesia dong harusnya ya udah nikahin aja lu. Kalau misalnya udah ya mendingan pisah sih. Dan si Son Ho juga menilai si korban dan anaknya jabang bayinya ini lebih rendah dari 900 juta won. Wow, itu yang di pos pertama ya. Tapi kan itu bayinya janinnya tuh baru 4 minggu kalau nggak salah mah. Enggak, belum sampai 3 bulan. Itu belum dikasih nyawa, Dit. Jadi ini mau dari segi Islam apa bagaimana? Jadi kalau kata medis mah gak apa-apa deh kayaknya. Tapi kan pertimbangannya kalau misalkan mau diaborsi itu ada kecacatan atau ketidaksempurnaan gitu. Ini mah kan mungkin ya bisa aja lah gitu ya. Jadi gitu. Tapi yang pengen saya tanyain juga adalah soal imbas dari kejadian ini untuk Kim Son Ho. Dia punya Two Days One Night. Keluar. Dia punya project film 3, 2 udah di cancel, 1 masih nunggu konfirmasi. Gimana ngelihat itu, Dit? Ya wajar sih. Lee Kwang Soo aja keluar buat nyembuhin cedera. Apalagi cuma yang gini gitu. Kalau misalnya dia keluar ya wajar lah, apalagi ada kasus hukum. Terus kalau buat yang filmnya juga ya wajar juga buat di cancel. Yang kata Alika tadi, dia harus melalui masa tobat yang panjang dulu sih kayaknya. Itu saya ingat yang Jisoo, aktor Jisoo juga, dia bahkan dramanya udah tayang 5 gara-gara kena skandal bully, udah di cancel dia. Diganti orangnya. Diganti ya untuk ya mungkin buat serangan ke dia berhenti dan juga si proyek filmnya masih tetap jalan dengan tanpa serangan netizen gitu. Kalau si Kim Son Ho ini juga dia mau low profile ya mungkin itu baik juga buat dia gitu. Mendingan rehat dulu paling benar. Seilfil itukah orang ngelihat seseorang yang ada di TV dan punya masa lalu buruk? Ya sebenarnya bukan yang kata saya tadi yang aborsinya tadi, yang perlakuan dia di belakangnya itu loh. Itu yang bikin. Kan kalau misalkan ternyata emang benar ya mungkin ucapan si korban juga soal hal lain soal si Son Ho ini benar juga gitu. Iya. Walaupun tidak 100% benar gitu. Iya. Mungkin dia di lokasi syutingnya juga kalau ada orang yang lagi kena kasus gini mah jadi gak enak gitu suasana syutingnya. Malah jadi kan beda kalau misalkan kayak si siapa yang MC nasional teh. Jesuk mah kan kata semua orang pun ya dia baik, ramah, bahkan mengenal nama setiap kru gitu. Dan itu teh udah ada testimoninya gitu.
Iya. Nah itulah dia ya. Ya. Pembahasan kita soal Kim Son Ho. Hampir 20 menit loh. Betul. Ya walaupun kami punya pandangan masing-masing, tentunya yang kami tunggu adalah pendapat dari para pendengar kepada penonton ya. Gimana sih pendapat kalian soal kasus Kim Son Ho ini? Kalau ditanya soal posisi, kalian ada di posisi mana? Yang tetap mendukung atau emang kalian melawan atau nge-blacklist dan lain-lain, boleh ditulisin di kolom komentar di bawah. Dan saya akan menutup podcast ini dengan kata-kata. Mutiara. Dengan kata-kata mutiara. Kita mungkin menonton startup dan menyukai Han Ji Pyong. Betul. Kita juga melihat senyuman Hong Du-sik. Hong Banjang. Dan kita mengira kalau kita memang sudah mengenal Hong Banjang. Iya. Ternyata melihat kasus ini kita nggak mengenal siapa itu Kim Son Ho. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Ini K-pop selanjutnya. Sampai jumpa di sini. Insert live. Insert. Kakak nonton Entertainment nih si Adit nih. Dia tadi kiwil gak ada. Ibu Cristiano Ronaldo.